Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini untuk ibadah pada Minggu 11 Desember 2022. Kita akan awali dengan warta jemaat. Ada beberapa pokok penekanan dalam warta jemaat. Yang pertama, bahwa pelayanan sakramen baptisan atau baptisan kudus akan diadakan pada hari ini pada pukul 10 atau jam ibadah saat ini. Adapun nama baptis adalah Leon Arkatama Alex, nama ayah Advendi, nama ibu Elda Natalia, dan nama saksi Bapak Benyamin Pongsapan dan Ibu Salmawati Manglili. Kemudian yang kedua adalah pelayanan sakramen baptisan kudus dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Minggu tanggal 25 Desember 2022 bagi anggota jemaat yang berkerinduan untuk mendapatkan pelayanan sakramen baptisan kudus ini pada tanggal 25 Desember. Dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran baptis di kantor gereja dan mengembalikan paling lambat Jumat tanggal 16 Desember 2022. Selanjutnya adalah pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus akan diadakan pada akhir tahun pada minggu depan tanggal 18 2022. Ya, jadi sakramen akhir tahun diadakan pada tanggal 18, bukan pada akhir tahun karena mungkin kegiatan dan banyaknya acara. Selanjutnya adalah bahwa telah hadir di tengah-tengah jemaat mahasiswa KKL Program Studi Teologi dari IAKN Institut Agama Kristen Toraja, yaitu Saudari Kristanti Rahayu dan Saudari Novayanti akan mengikuti KKL di PAUK Wondula mulai dari 1 Februari 2023. Akan mengikuti KKL di PAUK Wondula sampai dengan tanggal 1 Februari 2023. Ya, jadi mulai minggu lalu sampai tanggal 1 Februari 2023. Saudari Kristanti Rahayu akan tinggal di kelompok 1 tengah, jadi akan digilir, dan Saudari Novayanti akan tinggal di kelompok 5. Kemudian warta jemaat selanjutnya adalah berkaitan dengan kedukaan atas meninggalnya salah seorang anggota jemaat pada tanggal 27 November 2022 akan dijalankan pundi khusus diakonia duka pada Minggu tanggal 18 Desember. Selanjutnya dengan program bidang diakonia terkait pengumpulan isi kotak diakonia yang ada di rumah jemaat, maka diharapkan kepada majelis jemaat kelompok untuk mengumpulkan isi kotak diakonia tersebut dengan melakukan perkunjungan ke rumah warga jemaat PAUK Wondula. Sangat diharapkan perhatian dan dukungan jemaat untuk kegiatan ini. Sebagai catatan dari bidang diakonia adalah form untuk pengumpulan isi kotak diakonia boleh diambil di tata usaha gereja. Kemudian yang keenam adalah menindaklanjuti program Musger tahun 2022 untuk melakukan pelatihan terhadap pelatih paduan suara di tiap-tiap kelompok. Maka Komisi Jemaat PAUK Wondula menyampaikan kepada semua koordinator kelompok untuk menentukan maksimum 2 orang dari tiap kelompok untuk mengikuti pelatihan tersebut yang akan direncanakan diadakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pukul 16.00 sampai 18.00 di Laika PAUK Wondula. Ya, jadi khusus untuk Bapak Ibu yang mungkin sering menjadi pelatih paduan suara di kelompok masing-masing, silahkan untuk ikut bergabung dalam pelatihan tersebut. Selanjutnya lelang.
Terima 1 kanduk beras dari keluarga Bapak Lukas Kanok atas berkat Tuhan dalam usaha pertanian, ditujukan untuk kas jemaat, dan lelang ini sudah diuangkan pada jam kebaktian tadi pagi. Atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah membawa persembahannya. Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas kehidupan. Demikian warta jemaat pada Minggu tanggal 11 Desember 2022. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada siang hari ini. Dan sebagai informasi bahwa pelayan firman hari ini adalah Ibu Pendeta Andriana Saluhu Espak. Dengan penuh kasih kami memohon kepada kita semua, jika ada yang membawa HP boleh di silent atau dinonaktifkan sementara supaya ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah dari Mazmur 92 ayat 2 hingga ayat yang kelima. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari NKB 7 ayat 1 dan ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkan namanya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing bagi kita di saat ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan. Kembali kita memuji namanya dengan melakukan NKB nomor 8 bait 1 dan 3. Seringkali kita melakukan kesalahan baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Untuk itu kita akan mengakui segala dosa, dan untuk itu kita diajak untuk mengaku dosa kita. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, marilah kita menundukkan kepala kita dengan kerendahan hati. Kita datang mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang dalam sorga, yang maha kudus, di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang sujud kepadamu. Kami datang memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, atas segala dosa yang kami perbuat di keseharian kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik dalam pikiran maupun melalui tutur kata dan perbuatan kami. Bapa dalam sorga, kami mohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Bapa kepada teman, orang tua, dan orang-orang yang terdekat di sekitar kami. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami, dan kami juga memohon ampun apabila seringkali kami iri hati, kami dendam, kami benci kepada seseorang dan larut hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa di sorga mengampuni kami dan memperbaharui kami dari segala dosa-dosa kami. Bapa dalam sorga, biarlah dosa-dosa tersebut tidak lagi kami ulangi. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami datang berdoa, dan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Untuk mengakui dosa kita, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Untuk mengakui dosa kita, mari kita menyanyikan NKB 17 bait pertama, Agunglah Kasih Allah. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita melakukan firman Tuhan sebagai komitmen kita untuk hidup di dalam hidup yang baru, ditentukan bagi kita dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17 yang menjadi hukum Tuhan bagi kita sekalian. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Saya mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara pada ayat berikutnya. Kita mulai. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan, mari kita meresponnya dengan menyanyikan NKB nomor 116 bait 1 dan 5.
Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang dipersembahkan oleh vokal grup Persekutuan Kaum Pria di kelompok 1 atas. Dengan penuh kasih disilahkan. Sejak langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibmu yang kupikul, berat di pundakku. Tuhan, kau tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih Tuhan. Ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang menindih, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini gema Natal memanggilku Tuhan, dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat.
jalan yang penuh orang dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini Gembala Natal memanggilku Tuhan, dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang kau penebusku. Selamat bagimu kau Rajaku. Selamat datang kau penebusku. Selamat bagimu kau Rajaku. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak semua dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Khususnya ya Tuhan, kami sudah mengagungkan nama-Mu melalui puji-pujian yang kami sudah sampaikan. Saat ini kami akan hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman pada saat ini, kuasai dia ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kesehatan, kemampuan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh hamba-Nya, mari kita bersama-sama membuka di dalam perjanjian baru, surat Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan 10. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Bersabarlah dalam penderitaan,
Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan kita, memperlakukannya dengan penuh setia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan melakukan NKB nomor 115 bait 1 dan 2. Bersabarlah sampai kedatangan Sang Raja. Demikianlah tema yang akan menjadi panduan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan saya sungguh sangat terharu tadi ya. Nyanyian yang disampaikan oleh Persekutuan Kaum Perempuan Satu Atas. Saya percaya pemilihan lagu ini tidak terlepas dari tema yang kita akan renungkan di hari ini. Saudara-saudaraku, saya mengawali dengan satu pertanyaan bagi kita sekalian. Adakah di antara kita yang tidak pernah gagal? Ada? Kalau ada, angkat tangan. Adakah di antara kita yang tidak pernah jatuh? Bahkan ada yang berkali-kali ya, kegagalan demi kegagalan, jatuh lagi. Yang mau dikatakan adalah tidak seorang pun di antara kita yang luput dari yang namanya penderitaan. Dan tema penderitaan akan kita renungkan di hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan sebenarnya secara garis besar dari firman Tuhan yang sudah kita baca adalah bahwa penderitaan itu tidak boleh menghilangkan sukacita sorgawi
yang telah Allah berikan kepada kita oleh jaminan melalui kehadiran Roh Kudus. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga dalam masa raya Advent. Disebut sebagai Minggu Gaudate. Minggu Gaudate itu adalah minggu sukacita. Minggu Gaudate ini mengingatkan kita bahwa masa Advent akan segera berakhir dan perayaan kedatangan Tuhan Yesus melalui kelahirannya sudah semakin mendekat. Karena itu hari ini kita menyalakan lilin yang berwarna merah muda. Kita sebut juga dengan bahasa lain warna pink. Ya. Yang mau melambangkan bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan sukacita surgawi yang Allah berikan kepada kita, dan bahkan akan Dia berikan saat Dia datang kembali, yaitu kemuliaan dalam hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita dan kesabaran dalam penantian menjadi hal yang penting dalam minggu ketiga ini. Setiap orang pasti menderita, mengalami kejatuhan, pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami duka cita. Karena itu firman Tuhan saat ini mengarahkan kita bagaimana supaya sukacita surgawi itu tidak hilang meskipun kita sedang ditimpa musibah, berada dalam ujian iman oleh karena penderitaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus ini ditulis oleh seorang yang bernama Yakobus yang kemudian ditafsirkan sebagai saudara Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa surat ini ditujukan kepada kedua belas suku di perantauan. Pada zaman surat Yakobus ini ditulis, istilah perantauan ini atau dalam bahasa Yunani diaspora menunjuk kepada orang-orang Israel yang keluar dari Palestina. Apakah mereka dibuang, tersebar di wilayah-wilayah pemerintahan Romawi, bergabung hidup bersama-sama dengan orang-orang Yunani. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Yeremia pasal 15 ayat 7, kemudian Yohanes pasal 7 ayat 35. Ya. Surat yang pendek ini yang terdiri dari 5 pasal dikirimkan oleh Yakobus sebagai pesan pastoral, pesan penggembalaan, menyikapi persoalan yang sedang terjadi di jemaat-jemaat yang tersebar di perantauan. Ada beberapa persoalan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama, rupanya ketekunan iman dalam menghadapi ujian dan penderitaan mulai melemah. Pengharapan mulai memudar. Karena itu ketekunan mulai kendor. Kita dapat lihat ini di dalam pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hedonisme. Apa itu hedonisme? Satu paham yang mengutamakan kehidupan yang bersenang-senang, yang berhura-hura. Tujuannya adalah kepuasan jasmani. Bahasa lainnya adalah bisa juga kita miripkan dengan konsumerisme, ya. Belanja sana sini untuk supaya senang, pergi shopping, pergi liburan semata-mata untuk menyenangkan hati. Kemudian
Sebenarnya dari satu sisi tidak ada persoalan tentang orang yang suka bersenang-senang, sebab menikmati jeripaya juga atas berkat Tuhan adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh jasmani kita. Tetapi hedonisme ini dari kata hedon kemudian membuat jemaat Tuhan tidak lagi memberlakukan firman Tuhan. Mereka hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Karena itu Yakobus menasihatkan mereka untuk tidak hanya mendengar firman tetapi juga melakukannya. Di dalam pasal 1 ayat 19 sampai 27, pasal 2 ayat 14 sampai 26, dan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10 yang berbicara bahwa karena hedonisme ini mereka bersahabat dengan dunia, ya. Kalau kita perhatikan judul dari pasal 4 ayat 1 sampai 10, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, ya. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, efek samping dari hedonisme ini membuat, ya, orang-orang yang ada di perantauan ini mulai pilih kasih, memandang pelayanan hanya bagi orang-orang yang punya uang, punya jabatan, punya kuasa, punya popularitas. Dan karena itu terjadi diskriminasi, pembedaan perlakuan bagi orang-orang miskin dan para buruh. Dalam hal ini para hamba. Itu dapat kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 dan pasal 5 ayat 1 sampai 6. Bacaan kita sebelumnya. Nah, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin ini menjadi pokok penting yang serius dibahas oleh Yakobus. Yakobus menekankan, Yakobus tidak mengajarkan bahwa semua orang kaya itu berdosa. Melainkan Yakobus dalam hal ini, dalam surat penggembalaan yang ia berikan kepada orang-orang Yahudi di perantauan, dia menentang orang kaya karena mereka gagal mengelola kekayaan tersebut dengan benar, ya. Jadi Yakobus tidak melarang orang untuk menjadi kaya, tetapi Yakobus menentang cara-cara untuk menjadi kaya dan pengelolaan kekayaan itu. Nah, bacaan kita saat ini tidak bisa dipisahkan dari perikop sebelumnya, saudaraku, sebab saling berkaitan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai 6, Yakobus mengecam setiap orang kaya. Sebab apa? Mereka hidup berfoya-foya, mereka memuaskan keinginan hati mereka, tetapi mereka lalai, mereka abai melakukan kewajiban mereka untuk membayarkan upah para buruh. Dan karena itu mereka menahan hak yang harus dibayarkan kepada para pekerja. Akibatnya orang miskin yang tidak dapat berbuat apa-apa, dia tidak berdaya untuk melawan, mereka hanya bisa mengeluh, mereka berteriak kepada Tuhan dalam doa. Nah, karena itu di dalam ayat selanjutnya, bacaan kita saat ini, Rasul Yakobus menasihatkan kepada setiap orang miskin, setiap orang yang mendapati dirinya berada dalam tekanan, penderitaan. Mereka dinasihati oleh Yakobus. Jadi ayat bacaan kita ayat 7 sampai dengan 11, saya pikir sampai ayat 11, saya lihat tata ibadah, sampai ayat 10 rupanya. Tapi kita akan renungkan sampai ayat 11 ya, Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mulai baca dari ayat 7 sampai dengan ayat 11, ada 5 kali digunakan istilah kesabaran, ya. Yang dalam bahasa Yunani digunakan kata makrotumeo, ya. Makrotumeo. 2 kali dalam ayat 7, ya. Ada kata bersabar di sana, sabarlah. Bersabarlah.
Kemudian ia sabar, ya. Itu dipakai kata makrotumeo. Kemudian dalam ayat 8 dipakai 2 kali. Pertama kata bersabar, kamu juga harus bersabar. Tetapi juga dipakai kata makrotumeo itu untuk menerjemahkan kata meneguhkan, ya. Jadi kata meneguhkan ini juga dipakai kata makrotumeo. Kemudian 1 kali dalam ayatnya yang ke-10, kesabaran para nabi. Tidak hanya itu saudara-saudara, 5 kali dipakai kata kesabaran yang dalam bahasa aslinya disebut makrotumeo, tetapi juga 2 kali dipakai istilah ketekunan yang artinya mirip dengan kesabaran. Makrotumeo dan juga kalau 2 kali kata ketekunan ini dipakai kata hupomeno, ya. 2 kata ini mirip-mirip artinya, sebab bermakna tabah, sabar, tekun, teguh. Itu ada di dalam ayatnya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11, ya. Kata bertekun, yang telah bertekun, jadi mereka yang berbahagia adalah mereka yang telah bertekun. Kemudian ketekunan Ayub. Apa arti makrotumeo Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Berarti sabar, tabah, tidak mudah marah, menghadapi orang lain yang tidak bersahabat, ya. Tidak mudah marah kepada orang-orang yang menekan, yang menindas, orang-orang yang tidak bersahabat dengan kita. Sedangkan hupomeno berarti tabah menanggung situasi, kondisi yang sulit, tidak gampang menyerah. Ini artinya sangat penting bagi orang percaya yang saat itu sedang ada di perantauan, agar mereka tetap memiliki sukacita surgawi yang diberikan kepada mereka di dalam Yesus Kristus. Sukacita surgawi itu tidak hilang, maka mereka harus memiliki kesabaran dan ketekunan. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4 tips, ya, 4 strategi supaya kita tetap bersukacita dalam penderitaan. Pertama itu sabar, ayat 7. Dikatakan 5 kali. Ini mau menegaskan sebuah penekanan bahwa dalam segala kondisi kita tidak boleh gampang menyerah, kita tidak boleh gampang putus asa, tidak boleh gampang marah. Kemudian meneguhkan hati, ayat 8. Tidak bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Sebab ketika kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, itu hanya akan membawa kita pada kehancuran. Hilangnya damai sejahtera, hilangnya sukacita. Yakobus melarang jemaat yang ada di perantauan itu untuk bersungut-sungut, manoko-noko, ya. Apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang dialami, tidak boleh membuat mereka mengeluarkan kata-kata serapah, kata-kata makian, baik kepada orang yang membuat mereka menderita maupun kepada situasi sulit di mana Tuhan menghadirkan mereka ada di dalamnya. Ya. Tidak boleh bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Dan yang keempat adalah mereka diminta untuk bertekun. Ya. Penderitaan itu akan bisa dialami. Sukacita surgawi itu tidak akan hilang meskipun di tengah penderitaan, ketika mereka sabar menanggung segala sesuatu. Mereka teguh, hati mereka tetap murni, tidak bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, dan bertekun. Mengapa mereka melakukan hal itu?
Rasul Yakobus memberi penguatan kepada mereka. Mengapa mereka harus bertekun, mereka harus sabar, mereka harus teguh dalam hati mereka. Mereka tidak boleh bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Mengapa mereka harus melakukan semuanya itu? Setidaknya Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal. Pertama, Rasul Yakobus memberi sebuah pengandaian, ilustrasi tentang kesabaran seorang petani. Untuk mau mengatakan bahwa seorang petani sabar. Sebab apa? Ia menantikan hasil yang berharga. Ia memiliki pengharapan bahwa kesabarannya ini tidak sia-sia sebab akan membuahkan hasil, yaitu tuaian yang akan ia nikmati. Mengapa orang Kristen harus sabar dalam penderitaan? Mengapa kita tidak boleh gampang menyerah dengan keadaan? Tidak boleh marah kepada orang-orang yang menekan dan menindas kita. Sebab tersedia upah surgawi. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus menyediakan mahkota kehidupan yang kekal bagi barang siapa yang bersabar dalam ujian, bersabar dalam pencobaan. Kita buka Bapak Ibu Saudara, pasal 1 ayat 12. Saya baca untuk kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saudara dan saya menderita di dunia ini, miskin secara ekonomi, ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, memiliki penyakit yang belum disembuhkan Tuhan, usaha yang saat ini dirintis namun belum menghasilkan, percayalah bahwa persoalan ini tidak boleh menggantikan keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Sebab itu jangan pernah menyangkal Tuhan. Sebab hidup kita hanya sementara. Hidup di dunia ini akan berlalu, fana, tidak kekal. Jangan pernah menyia-nyiakan apa yang kekal itu untuk hal yang sementara. Ada banyak orang Kristen karena jabatan kemudian berganti keyakinan. Ada banyak orang Kristen yang karena ekonominya ditawarkan lebih baik, kemudian dia berganti menyangkal Yesus. Dan banyak tawaran-tawaran lainnya oleh godaan dunia ini tidak boleh mengacaukan kita. Sebab dunia ini akan berakhir. Hidup kita akan berakhir dalam kematian. Tetapi janji Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia itu berlaku selama-lamanya sampai kekekalan. Itu yang pertama, saudaraku. Mengapa kita harus bertahan dalam pencobaan? Sebab tersedia upah di surga. Kedua, perhatikan, kedatangan Tuhan pasti, dan dalam bacaan kita, kedatangan Tuhan sudah dekat, di mana Ia akan menghakimi setiap orang dengan adil. Dan karena itu, mereka harus sabar, mereka harus bertekun, mereka tidak boleh bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Mereka harus teguh dalam hati. Sebab apa? Hakim
akan datang. Hakim yang adil akan menghakimi dengan benar. Dan karena itu, supaya mereka tidak bersama-sama dengan orang-orang yang menindas mereka yang akan dihukum, mereka harus melakukan hal yang berbeda. Sebab ketika mereka menjadi sama dengan orang yang menindas, mereka tidak berbeda dengan dunia. Bapak Ibu, kalau orang benci sama kita, lalu kita balas dengan kebencian, kita sama dengan mereka. Sampah itu akan menjadi milik orang yang memberikan sampah ketika kita tidak menerimanya, ketika kita tidak memasukkannya dalam hati, ketika kita tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang menghalangi sukacita kita. Tapi kalau kita pun menjadi sama dengan orang itu, dengan situasi yang sulit itu, maka kita tidak beda dengan dunia ini. Jangan pernah goyah. Jangan biarkan sampah kehidupan itu merasuk di dalam hati kita dan menguasai setiap pikiran, tindakan, perbuatan kita. Ya. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus memperlihatkan kehidupan para nabi, utusan Tuhan, para hamba Tuhan pun menderita. Para nabi pun mengalaminya, tetapi para nabi bersabar dalam penderitaan. Yakobus mau katakan bahwa hamba Tuhan pun, utusan Tuhan pun, bahkan Yesus Kristus pun mengalami penderitaan. Dan karena itu orang-orang yang percaya kepadanya juga pasti akan mengalami hal yang sama. Dan yang terakhir di dalam ayatnya yang ke-11 bacaan, walaupun tidak masuk dalam bacaan kita ya Bapak Ibu Saudara, di sana sebuah penguatan bahwa Ayub pun yang adalah orang benar, dia menderita, tetapi Ayub bertekun dan karena itu dikatakan pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Apa itu? Yaitu kebaikan Tuhan, kebahagiaan. Ya. Ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Bahwa ketekunannya tidak berakhir sia-sia, di ujung ketekunan itu ada pemeliharaan Tuhan dan berkat yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai kapan kita harus bersabar? Tidak ada waktu batas untuk orang bersabar. Sebab ujian kesabaran itu datang tiba-tiba. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Sampai kita dipanggil Tuhan. Sebab itu teruslah memiliki kesabaran, ketekunan, keteguhan hati. Jangan bersungut-sungut. Jangan saling mempersalahkan ketika ada persoalan, tetapi bertekun dalam iman. Anak kekasih kita Leon hari ini akan dibaptis. Ini mau mengatakan kepada keluarga dan semua kita bahwa sukacita surgawi diberikan Allah baginya. Allah mau mengikat perjanjian kekal dengan anak kita melalui pengakuan kedua orang tua. Karena itu, sukacita surgawi ini tidak boleh hilang dari anak kekasih kita. Dia belum tahu apa-apa. Tetapi orang tua, para saksi, keluarga besar punya tanggung jawab. Supaya sukacita surgawi, keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus tidak akan hilang dari kehidupan anak kekasih kita Leon. Karena itu orang tua dan para saksi keluarga besar punya tanggung jawab yang berat namun mulia untuk mengajarkan, meneladankan kesabaran, ketekunan,
keteguhan hati, ucapan syukur, tidak bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, ya toh. Semua itu akan diterima anak kekasih kita bukan hanya melalui perkataan. Nak, sabar ko, jangan kau bersungut-sungut nak. Tetapi anak kekasih cucu kita Leon ini akan melihat, melakukan ketika dia menikmati persekutuan yang indah antara orang tua keluarganya. Dia tidak akan mungkin menjadi pribadi yang sabar kalau tidak lihat mama papanya sabar. Karena itu penting bagi kita, para orang tua, saksi, keluarga besar, untuk meneladankan kesabaran, ketekunan, keteguhan hati, dan hal-hal lain. Dan karena itu tidak selamanya ya kita sebagai orang tua harus menghindarkan anak kita dari penderitaan. Ya. Generasi sekarang Bapak Ibu adalah generasi stroberi menurut pakar ahli psikologi. Apa maksudnya? Anak-anak kita gampang retak, gampang jatuh karena mereka menikmati segala kenyamanan, kemapanan, kemudahan teknologi, fasilitas dari orang tuanya. Sebab itu melalui firman Tuhan ini, mari ajarkan anak kita juga bagaimana mengalami penderitaan. Tidak semua yang dia inginkan harus kita kabulkan. Tidak semua fasilitas yang dia mau kita hadirkan. Ada waktu di mana kita harus mendidik mereka tentang arti penderitaan, arti kegagalan, arti kejatuhan. Mereka melewatinya dan kita ada di samping mereka untuk menguatkan kita lebih kuat lagi. Ya, nyanyian PKP tadi. Hadirkan Tuhan dalam kehidupan anak kita, supaya ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal, mereka meyakini bahwa Allah tetap ada bersama dengan mereka. Caranya bagaimana? Orang tua tidak boleh sibuk sendiri, lalu lupa bahwa anak kita sedang gagal. Tahu-tahu kita baru melihat ketika mereka maaf, sudah pakai narkoba, baru kita kaget. Oh, ternyata anak saya selama ini sedang dalam pergumulan dan saya tidak mendampingi dia. Mari Bapak Ibu, orang tua, kakek nenek, kita terus dampingi anak cucu kita. Sebab ini adalah masa-masa yang sulit bagi iman mereka, bagi kehidupan fisik dan mental mereka. Kalau kita tidak ada bersama dengan mereka, dipastikan 30 tahun ke depan generasi ini akan menjadi generasi yang gampang putus asa, gampang menyerah, gampang mempersalahkan keadaan dan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam akta baptisan kudus. Namun sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan dengan melakukan NKB nomor 14, bait 1 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Untuk
dengarkanlah persiapan pastoralia dalam arti kata baptisan. Kata baptis dalam bahasa Yunani berarti baptiso, yang artinya membersihkan, membasuh, menyucikan, menyelamkan. Kata baptislah atau perintah baptislah mau menegaskan kepada kita sekalian untuk melakukan perbuatan bersihkanlah, basuhkanlah, sucikanlah, selamkanlah mereka. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan berarti menyelam ke dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan air adalah tanda penyelaman. Peranan orang tua dan saksi, kita adalah bait Allah. Anak-anak adalah cikal bakal bait Allah. Jadi orang tua melalui anak sedang membangun bait bagi Allah. Materialnya harus berkualitas dan pembangunan ini berlangsung hingga peneguhan sidi. Sidi artinya genap, genap tugas orang tua, genap dewasa pertumbuhan rohani anak. Tetapi bukan berarti bahwa anak kita kalau sidi menanggung dosa masing-masing, lalu sebelum dibaptis dosanya anak ditanggung orang tua. Bukan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dosa ditanggung masing-masing ya. Jadi dari lahir sampai dia sidi, dosanya tetap dia tanggung sendiri. Tidak ditanggung orang tua. Ya. Arti dan maksud baptisan. Baptisan yang kita lakukan ini merupakan sebuah perintah Tuhan Yesus yang kita seringkali dengarkan, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Nah, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita keampunan dosa oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita dibaptiskan demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan hendak mengangkat kita menjadi anaknya dan ahli waris kerajaannya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus membasuh kita dari dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan, serta menerima kita dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dianggap benar di hadapan Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dan memberikan kepada kita oleh persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Demikianlah bahwa baptisan berarti kita masuk dalam persekutuan orang beriman sebagai tubuh Kristus dan ikut mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan Allah di bumi. Nasihat dan pertanyaan. Saudara-saudara, secara khusus orang tua dan para saksi keluarga besar telah mendengar dan mengetahui bahwa baptisan kudus adalah suatu amanat Allah yang memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Karena itu wajib bagi orang tua dan para saksi untuk mengajarkan hal ini kepada anak kekasih cucu kita Leon dalam pertumbuhan dirinya baik secara fisik, mental, dan rohani. Supaya nyata bahwa kehendak hati para orang tua, saksi, dan keluarga besar demikian, maka kami mengundang orang tua dan saksi serta keluarga untuk berdiri. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tulus ikhlas di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya. Pertama, percayakah saudara-saudara bahwa berdasarkan janji Allah, maka anak kita, anak saudara diterima dalam perjanjian keselamatan Allah dan karena itu harus dibaptiskan? 2. Berjanjikah saudara-saudara akan mengajar anak kekasih Leon dalam iman kepada Yesus Kristus dan membimbingnya dalam ibadah dan pengajaran gereja yang benar, serta berusaha menjadi teladan yang baik sehingga dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya? Orang tua dan saksi dari anak kekasih Leon Arkatama Alex, apakah jawabmu?
Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara sekalian agar pengakuan dan janji saudara tidak sia-sia. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di saat ini kami akan melaksanakan pelayanan baptisan, sakramen baptisan kudus bagi anak cucu kekasih kami, Leon Arkatama Alex. Hamba-Mu yang Engkau utus adalah pelayan yang berdosa. Mampukanlah hamba-Mu untuk melakukannya hingga dalam pelayanan yang sederhana ini, kuasa Tuhan dinyatakan, perjanjian kekal Allah ikat, dan anak cucu kekasih kami menjadi bagian dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan anak kekasih bersama dengan orang tua dan para saksi serta keluarga untuk maju ke depan. Orang tua dan saksi bersama keluarga dipersilakan duduk, jemaat dipersilakan berdiri. Orang tua, saksi dan keluarga, terimalah berkat dari Tuhan. Maka Allah
Jemaat disilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali berdiri. Mari bersama-sama kita mengaku iman bersama dengan segenap umat percaya di segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Kita menyanyi dari nyanyian NKB 135 ayat 1, 3, dan 4. Bernyanyilah biduan muda-mudi, dan nats pembimbing kita dalam persembahan 1 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari nyanyian NKB 135 ayat 1, 3, dan 4. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah
Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh mempersembahkan dari apa yang kami punya yang juga berasal dari-Mu. Terima kasih karena Engkau telah melibatkan kami dalam mendukung pelayanan melalui pemberian persembahan ini. Kami tahu persembahan ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Namun, terimalah ya Bapa ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, dan melaluinya nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali bersatu hati dalam doa syafaat dan kita akan mengakhirinya dalam doa Bapa kami. Ada beberapa pokok doa yang akan kita gumuli bersama. Secara khusus kita doakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang berduka, baik yang dimuat di warta jemaat maupun yang belum. Izinkanlah kami menyampaikan tentang jemaat-jemaat kita yang berduka dan juga yang mengalami sakit penyakit yang belum dimuat di warta jemaat. Jemaat yang berduka, kita doakan keluarga Ibu Ruth Bunga atas meninggalnya anak kekasih, keluarga Tandiawi Pauru atas meninggalnya saudara ipar, dan keluarga Pak Tanduk Meli atas meninggalnya saudara, dalam hal ini ipar. Keluarga Martin Lobok Siang kita juga doakan yang rencana berangkat ke Toraja untuk acara pemakaman orang tua atau mertua. Kita juga doakan keluarga besar dari Bapak Benyamin Pongsapan yang berduka atas meninggalnya Om dan juga saudara dari almarhumah Ibu dari Bapak Benyamin Pongsapan. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang sakit. Dalam hal ini Nyonya Simon Kalulun yang akan menjalani operasi mata pada hari Senin di Rumah Sakit Primaya Soroako. Kita doakan semoga berjalan dengan baik dan lancar. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ungkapan syukur dan puji-pujian kami naikkan kepadamu Tuhan di hari Minggu ketiga, Minggu Sukacita, di dalam kami mempersiapkan diri untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Firman-Mu telah disampaikan, sempurnakanlah ya Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus, hingga kami semua yang telah mendengar dan merenungkannya dimampukan untuk melakukannya dengan penuh sukacita dan kesetiaan. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa oleh karena pengasihan-Mu, pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak cucu kekasih kami Leon boleh terlaksana dengan baik dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami doakan anak kekasih kami dalam tumbuh kembangnya, biarlah pemeliharaan Tuhan, segala berkat boleh diberikan kepadanya, hingga anak cucu kekasih kami boleh bertumbuh dengan baik, dewasa dalam iman, dan menikmati segala rancangan Tuhan yang terbaik di masa depannya. Berkati kedua orang tua, para saksi dan keluarga yang telah menyatakan janji di hadapan Tuhan untuk mendidik dan mengajarkan anak kekasih kami di dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamatnya. Beri kesehatan selalu, kesabaran, sukacita untuk menjadi teladan yang benar, hingga dalam pendidikan, pendampingan, dan pengasuhan atau perawatan kepada anak kekasih cucu kami Leon, orang tua terus dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Bapa, kami doakan Oma, nenek kekasih yang saat ini masih berada di Makassar bersama dengan Opa. Tuhan menolong dalam menjalani perawatan, biarlah kesehatan dari Tuhan dikaruniakan kepada Oma yang menjalani perawatan maupun Opa yang terus mendampingi Oma kekasih.
Bapa, kami pun berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini dengan berbagai pergumulan, harapan, dan doa yang kami naikkan kepadamu. Kami doakan jemaat Tuhan dalam pekerjaan dan usaha yang ditekuni, biarlah pengasihan Tuhan boleh dialami dan pekerjaan, usaha yang ditekuni boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan dari dalamnya kami boleh menikmati berkat Tuhan yang mencukupkan kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur untuk setiap saudara kami yang berulang tahun, yang menikmati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, hingga bersukacita di sepanjang minggu ini. Mohon kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita, syukur sekalian saudara kami, hingga melalui sukacita yang dialami, setiap saudara kami diarahkan oleh firman-Mu untuk juga menyatakan rasa syukur dan sukacita dengan menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan. Bapa, kami doakan anak-anak kami, baik yang masih kecil sampai yang sudah dewasa. Tuhan memberkati mereka dimanapun berada saat ini, baik yang bersama dengan kami ataupun yang jauh terpisah, baik karena pendidikan ataupun pekerjaan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan memelihara, mencukupkan yang mereka butuhkan sesuai dengan jenjang usia masing-masing. Bapa, kami doakan orang tua kami di usia indah yang Tuhan karuniakan bagi mereka, baik yang masih produktif, aktif bekerja, maupun yang saat ini sedang berada dalam pembaringan karena usia yang lanjut. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Beri sukacita, bahagia, kesehatan selalu untuk menikmati hari-hari kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi mereka. Dan tolong kami sebagai anak cucu untuk terus memberi perhatian, pelayanan, cinta kasih bagi mereka. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan seluruh saudara yang sedang dalam pergumulan. Tuhan menolong setiap saudara kekasih kami yang merindukan hadirnya anak dalam keluarga. Mari Engkau menjawab doa mereka yang sedang merindukan pasangan hidup, pekerjaan, dan kerinduan untuk hidup yang lebih baik. Mari Engkau juga hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami. Hingga apa yang mereka gumuli dan harapkan, boleh Tuhan jawab dan berikan dalam waktu dan rencana Tuhan yang indah. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami secara khusus yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, yang sedang berada dalam duka cita, baik yang tidak hadir bersama-sama dengan kami ataupun yang saat ini hadir beribadah bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan setiap saudara kami. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjalani perawatan. Biarlah kesehatan daripada Tuhan dikaruniakan, keteguhan iman untuk terus berharap pada Tuhan dinyatakan. Kami doakan untuk orang tua kami, Nyonya Simon Kalulun, dalam rencana untuk melakukan operasi mata. Tuhan memberkati, memberi sehat dan kuat senantiasa hingga operasi mata ini boleh dijalani dengan baik dan lancar dan orang tua kami kembali sehat dan pulih. Kami juga doakan Tuhan saudara-saudara kami yang berduka, biarlah kasih dan penghiburan Tuhan dinyatakan, dan setiap saudara kami yang mengalami duka cita dimampukan untuk melewatinya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Seluruh rencana sekaitan dengan duka cita, mari Tuhan pimpin dan sertai berjalan dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh saudara kami para janda, duda, dan yatim piatu dimanapun mereka berada. Cukupkanlah kebutuhan mereka dan peliharakan mereka dalam kebaikan Tuhan. Tolong kami sebagai saudara beriman untuk juga menopang, mendukung mereka dalam segala hal yang mereka perlukan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh hamba-Mu yang telah melayani di hari ini. Biarlah pengasihan Tuhan terus dinyatakan hingga seluruh saudara yang telah melayani terus diberkati Tuhan
dalam tugas pekerjaan pendidikan yang dijalani. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam kondisi situasi di masa raya Natal ini. Kami doakan mereka ya Allah, biarlah dalam pengasihan Tuhan para pemimpin kami, bahkan aparat keamanan TNI dan Polri yang berjaga demi ketertiban dan keamanan boleh melaksanakan tugas dengan baik. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan pelayanan ke depan seminggu yang akan datang, baik ibadah-ibadah syukur, terlebih khusus ya Allah dalam persiapan kami untuk menikmati perjamuan kudus pada tanggal 18 mendatang. Tuhan persiapkan kami semua, Tuhan kuduskan kami, agar kami sebagai jemaat-Mu dilayakkan untuk datang dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bapa Surgawi, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mohon penyertaan Tuhan, menibakan kami dengan penuh selamat di rumah, dan juga menyertai kami dalam seluruh aktivitas di sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami, hingga sukacita, kesabaran, ketekunan terus mewarnai langkah iman kami. Mohon ampun ya Bapa atas segala salah dan dosa kami, lalu terima kami yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Karena itu mari kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan NKB nomor 154 bait 1 sampai dengan 3. Setialah, setialah. Jemaat silakan berdiri. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu tetap percaya.
Saudara-saudara yang kekasih, dengarlah firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 36 menjadi nas pengutusan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Pergilah dengan sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sambil tetap berdiri, ada tambahan informasi bahwa tambahan warta jenazah dari anak Ibu Ruth Bunga di kelompok 6 telah tiba di tempat dan akan dilaksanakan ibadah penghiburan pada hari ini pukul 19.00 atau jam 7 malam. Sekali lagi, ibadah penghiburan akan dilaksanakan di rumah Ibu Ruth Bunga atau rumah keluarga Bapak almarhum Paulus Pasino, kelompok 6, Jalan Mangga, dimulai pukul 7 malam. Mohon kiranya kehadiran jemaat untuk memberi penghiburan. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita berada pada penghujung ibadah kita pada saat ini. Atas nama seluruh majelis Pauk Wondula, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang boleh menyempatkan waktu untuk datang beribadah bersama-sama pada saat ini. Selamat menjalani kehidupan kita seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan ketika kita akan keluar dari gereja ini, kita akan keluar melalui 2 pintu, kiri dan kanan. Ke sebelah kanan saya, karena di sana ternyata ada song leader ya. Dan kita akan keluar mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Saudara-saudara yang ada di balkon silakan menyesuaikan. Dan sebagai lagu penutup kita akan memuji Tuhan dari NKB 189 ayat 1 dan ayat yang kedua, pegang tanganku Tuhan, ku ingin selalu dekat padamu.